Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya diawali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil islami dina, wabi muhammadin, wabil muhammadin, nabiyya wa rasulah. nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma, ilma, warzuqni fahma. warzuqni fahma. Ibu absen dulu ya. Rizky Ewa Sastra, Hadir. Ayu Dwi Utami ya, hadir semua ya. Sebelum masuk materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Tentang pergaulan remaja. Ya, benar ya. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang materi bab 4, yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ayu Dwi Utami, bantu ibu bacakan. Pertama, tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, percayakan dan mewakilkan urusan kita kepada seseorang atau sesuatu. Dalam kaitannya ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT dan tujuannya untuk mendapatkan kemersaatan dan menghilangkan kemudatan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Jadi, tawakal itu berasal dari kata wakala, yang artinya itu menyerahkan, mempercayakan, serta mewakilkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tujuannya di sini adalah untuk kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Kalau secara istilah itu, tawakal berarti menyerahkan sesuatu kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Tawakal ini dilaksanakan setelah manusia itu melakukan ikhtiar. Tawakal ini adalah ketika kita berusaha, ketika kita sudah selesai berusaha dan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak-dampak positif perilaku tawakal. Ayo bantu ibu bacakan. 1. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT yang memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, tidak mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah SWT tentunya. 4. Mengurangi kejahatan dan tindak pidana. 5. Memperoleh keteguhan hati. Jadi yang pertama itu meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tawakal itu, keimanan kita itu kepada Allah semakin meningkat. Kemudian yang poin kedua itu memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Jika kita bertawakal, maka hati jiwa kita itu akan menjadi tenang dan tentram. Yang poin ketiga itu mengurangi beban pikiran, karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah penentunya. Jadi mengapa di sini mengurangi beban pikiran? Karena ketika kita ini biasanya berusaha, sedangkan yang dapat menentukan hasilnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka beban pikiran kita itu berkurang karena kita sudah menyerahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Kemudian poin keempat, yaitu mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. Jadi maksud di sini itu
mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. Nah, ketika kita tawakal kepada Allah, otomatis kita berharap itu kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Jadi akan mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. Kemudian poin yang kelima itu memperoleh keteguhan hati. Memperoleh keteguhan hati, karena kalau kita sudah bertawakal kepada Allah itu hati kita akan tentram, sudah yakin dengan keputusan Allah. Lanjut, syukur. Rizky bacakan, bantu ibu bacakannya. Pengertian syukur. Akhlak merupakan suatu bentuk atau cerminan dari Syukur. Pengertian syukur. Sebaliknya itu. Mana? Tuh dah. Kata syukur berasal dari Tuh itu baca kan? ya dibaca. Ya. Langsung baca ya, cepat. Kata syukur berasal dari Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia yang dianugerahkan oleh Subhanahu wa taala pada dirinya. Sedangkan menurut istilah syukur, ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kata syukur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro yaskuru syukron, yang artinya berterima kasih. Jadi bersyukur itu berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sedangkan menurut istilah itu, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara tunduk berserah diri kepada Allah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian macam-macam syukur. Rizky bantu ibu bacakan. Yang terbagi. Bersyukur itu terbagi menjadi 3, yaitu bersyukur dengan lisan, 2 bersyukur dengan badan, 3 bersyukur dengan hati. Ya. Bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan badan, yang ketiga bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan lisan itu, yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan itu adalah dengan kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara menyebut alhamdulillah. Kemudian bersyukur dengan badan. Bersyukur dengan badan itu dapat kita lakukan dengan kita beribadah, seperti kita sholat, ya benar. Kemudian ngaji, berpuasa, sholat. Kemudian syukur dengan hati. Contohnya itu kita selalu bersyukur dalam hati kita dan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Adapun dampak positif dari perilaku syukur, Rizky bantu ibu bacakan. Dampak positif perilaku syukur: mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2 mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 3 terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan dari kepada kufur nikmat. 4 memperoleh kepuasan batin karena dapat menaati salah satu kewajiban hamba terhadap khalik-Nya. Jadi
Adapun dampak positif dari perilaku syukur, yang pertama, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita bersyukur, Allah akan menjamin nikmat kita. Kemudian yang poin kedua itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bersyukur itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada kita. Kemudian yang poin ketiga yaitu terhindar dari sifat tamak yang menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Jadi ketika kita itu bersyukur, maka kita akan terhindar dari sifat tamak. Kemudian yang poin keempat itu memperoleh kepuasan batin, karena dapat mentaati kewajiban hambanya. Bersyukur merupakan perintah Allah. Nah, dengan kita bersyukur, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jadi hati kita itu akan tenang dan tentram. Kemudian sabar. Ayo bantu ibu bacakan yang sabar itu. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabar yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terlarang. Jadi sabar itu secara bahasa itu menahan, mencegah. Sedangkan secara istilah sabar itu berarti menahan diri dari kegundahan, rasa emosi, kemudian menahan lisan serta keluh kesah, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar ini tuh menahan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Ayo bantu ibu bacakan. Sabar terbagi dari 3 macam, yaitu sabar dalam taat kepada Allah SWT, 2 sabar dalam hindari maksiat, 3 sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah SWT. Ya, yang pertama, sabar itu menurut Imam Ghazali ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, yang pertama itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, contohnya itu seperti apa ibadah? Contohnya itu sabar dalam melakukan sholat 5 waktu. Ya. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat. Misalnya kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Ya, seperti berzina. Contohnya berzina itu pacaran. Itu termasuk sabar menghindari maksiat itu. Kemudian yang ketiga itu sabar menghadapi ujian atau musibah. Nah, ketika kita mendapat ujian atau cobaan, misalnya kita itu tertimpa musibah, kita itu harus selalu bersabar. Kemudian dampak positif dari sabar. Ayo bantu ibu bacakan. 1. Dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kekuasaan atau kekuatan yang besar. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. 3. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat.
Jadi yang dampak positif dari sabar itu yang pertama dapat membendung tipu daya setan. Jadi ketika kita sabar, kita akan bertahan dari godaan setan, dari tipu daya, dari bujuk rayuan setan. Kemudian yang kedua yaitu menjamin keimanan di dunia dan akhirat. Jadi Allah akan menjamin kenikmatan di dunia dan akhirat ketika kita bersabar. Kemudian yang ketiga itu mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Poin keempat itu akan berhasil atau sukses dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena ketika kita bersabar, hidup kita akan tenang. Qanaah. Rizky bantu ibu bacakan yang pengertian qanaah itu. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab. Qanaah yaknu'u qanaatan yang artinya suka menerima yang dibagikan kepadanya. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, rasa puas dan kerindahan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dalil tentang qanaah. Udah sampai situ ya. Jadi maksud di sini adalah qanaah. Berarti itu kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya itu kita rela menerima tanpa kita berkeluh kesah. Misalnya itu kita gagal masuk di sekolah SMA favorit. Nah, kita itu harus qanaah, senantiasa berusaha itu. Kemudian untuk melihat pemahaman kalian, ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan keluarkan kertas lembar. Soalnya yang pertama, sebutkan 4 sifat positif terhadap diri sendiri. Kemudian yang soal kedua, sebutkan dampak positif dari qanaah. Kerjakan ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Ya, kumpulkan. Jadi dari materi yang ibu sampaikan di sini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Ayu. Akhlak merupakan suatu bentuk atau cerminan diri seorang dan hal tersebut terrelasi dalam kehidupan sehari-hari seperti tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Semuanya ini memiliki dampak positif dalam kehidupannya. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu
Amilu wa an solihat solihat wa tawa wa tawa sobil haq wa tawa sobil sob. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.